everyone, how are you today? We are so grateful, yeah. Now we will start our lesson science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students, now we will learn about susunan sistem saraf. Tubuh manusia memiliki sistem pengatur kegiatan tubuh yang dikenal sebagai regulasi. Mana ternyata sistem regulasi pada manusia itu termasuk sistem saraf, hormon, dan penginderaan. Sistem saraf bekerja dengan sangat cepat dalam menanggapi suatu perubahan yang fungsinya untuk menerima dan menghantar rangsangan ke seluruh bagian tubuh. Di mana sel saraf yang menerima rangsangan itu disebut dengan reseptor, sementara sel lainnya yang menanggapi rangsangan tersebut itu disebut sebagai efektor. Sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rangsangan diterima oleh reseptor pada alat indera. Kemudian di sini ternyata saraf sensorik itu meneruskan rangsangan tersebut ke saraf pusat. Nah, dari saraf pusat tanggapan akan disampaikan ke efektor melalui saraf motorik. Nah, efektor kan adalah organ atau jaringan yang bereaksi terhadap rangsangan atau organ yang menanggapi rangsangan tersebut, misalnya otot dan kelenjar. Nah, reaksi atau tanggapan oleh efektor itu dapat berupa gerakan atau reaksi metabolisme. Oke, sekarang kita masuk pada bagian A, yaitu sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu berfungsi sebagai pusat koordinasi, mana sistem saraf pusat ini dia tersusun dari otak, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Nah, di antara otak dan sumsum tulang belakang itu yang namanya sumsum lanjutan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang otak, di mana otak ini dia terdiri atas otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, otak besar. Nah, otak besar terdiri atas belahan kiri dan belahan kanan, di mana belahan kiri ini berfungsi untuk apa? Untuk mengatur tubuh bagian kanan. Lucu ya, unik. Sebaliknya, untuk belahan kanan berfungsi mengatur tubuh bagian kiri. Jadi kebalikannya ya. Nah, otak besar ini terdiri atas lapisan luar atau korteks dan lapisan dalam atau medula. Nah, jadi otak besar berfungsi sebagai pusat pengendali berbagai aktivitas tubuh yang didasari. Jadi dalam keadaan sadar ya, yaitu berpikir, ingatan, mendengar, membau, bergerak, melihat, dan kemauan. Yang kedua yaitu otak tengah. Nah, otak tengah ini merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang, di mana bagian otak tengah yang berkembang itu adalah lobus opticus yang fungsinya itu sebagai pusat pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleks akomodasi mata. Yang ketiga yaitu otak kecil. Nah, otak kecil ini terdiri atas sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri, di mana belahan kanan dan belahan kiri ini dihubungkan oleh jembatan farol. Jadi jembatan yang namanya farol yang terletak di bagian depan otak kecil. Sini, otak kecil ini berfungsi sebagai pusat keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Next, di sini kita akan bahas tentang sumsum lanjutan. Nah, yang keempat, sumsum lanjutan merupakan penghubung antara otak kecil dan sumsum tulang belakang. Mana fungsi dari sumsum lanjutan ini yaitu sebagai pusat pengatur denyut jantung dan tekanan darah, gerak pernapasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, refleks menelan, muntah, batuk, dan bersin. Next, di sini kita akan bahas yang kelima yaitu sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ternyata bentuknya memanjang di dalam rongga tulang belakang
mulai dari ruas tulang leher hingga tulang pinggang yang kedua. Jadi bentuknya panjang ya, memanjang. Nah, sumsum tulang belakang ini memiliki daerah putih dan abu-abu, di mana daerah abu-abu itu mengandung dendrit dan badan sel saraf yang sudah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan untuk daerah putih itu mengandung akson. Nah, di sini ternyata daerah abu-abu terbagi atas sayap dorsal yang mengandung saraf sensorik dan sayap ventral yang mengandung saraf motorik. Jadi ini sudah kita pelajari juga ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa sumsum tulang belakang itu berfungsi untuk meneruskan jalannya impuls menuju otak serta pusat gerak refleks. Nah, sekarang kita akan bahas bagian B, yaitu tentang sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini merupakan saraf penghubung antara saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Nah, sistem saraf tepi ini dia terdiri atas saraf sadar dan saraf tidak sadar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang saraf sadar. Nah, saraf sadar terdiri atas 12 pasang serabut saraf kepala dan 31 pasang serabut saraf sumsum tulang belakang. Di mana ternyata di sini serabut saraf ini terdiri atas neuron sensorik dan neuron motorik. Di mana di sini sistem saraf somatik fungsinya itu untuk mengatur kerja organ tubuh secara sadar. Oke, next di sini akan kita bahas yaitu saraf otonom. Nah, saraf otonom ini dia fungsinya untuk mengontrol organ-organ dalam tanpa kita sadari. Di mana ada dua macam saraf otonom, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Mereka berdua ini bekerja saling berlawanan atau antagonis. Nah, saraf simpatik ini dia berfungsi untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh. Sedangkan untuk saraf parasimpatik ini fungsinya untuk memperlambat kerja organ-organ tubuh. Jadi saling berlawanan ya. Kalau yang simpatik mempercepat, kalau parasimpatik itu memperlambat kerja organ-organ tubuh. Oke, di sini ada gambar kalian bisa lihat. Ini merupakan gambar dari saraf parasimpatik dan saraf simpatik beserta dengan fungsi-fungsinya. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini merupakan bagan dari susunan sistem saraf pada tubuh manusia.